Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Gilang Soliardi dengan NIM 210 321 1000070. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha tani padi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Analisis usaha tani komoditas padi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Dahuluan, tanaman padi merupakan tanaman semusim dengan morfologi berbatang bulat dan dewasa yang disebut sebagai jamu. Komoditas padi menjadi salah satu komoditas yang diperhatikan khusus oleh pemerintah, sebab komoditas ini adalah salah satu bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Padi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu padi sawah dan padi kering. Padi sawah ini yaitu padi yang pertumbuhannya memerlukan air, sedangkan padi kering yaitu pertumbuhannya tidak memerlukan genangan. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki daerah strategis dalam pengembangan tanaman pangan, yaitu terutama pada komoditas padi. Desa Bulangan, Kecamatan Dukun dapat dikatakan sebagai lumbung padi di Kabupaten Gresik. Di daerah tersebut banyak masih banyak sebagian besar penduduknya mencari mata pencariannya sebagai petani, sehingga hasil panennya didapat mencapai 2.380 ton per hektar menurut BPS Kabupaten Gresik 2021. Tetapi petani di Kecamatan Dukun dalam menjalankan usaha taninya masih belum mengetahui besar biaya secara terperinci, sehingga tidak dapat diketahui besar dana yang diterima dari usaha tani tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang didapat yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan usaha tani berdasarkan aspek finansial. Yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam pembiayaan usaha tani pada komoditas padi di Kabupaten Gresik. Dan yang ketiga, bagaimana cara petani untuk mengantisipasi risiko yang ada. Dan yang terakhir, bagaimana bentuk kerjasama atau kemitraan yang dilakukan petani di Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Untuk selanjutnya yaitu gambaran umum Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik ini terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya dengan luas wilayah 1191,25 km persegi yang terbagi dalam 18 kecamatan, 330 desa, dan 26 kelurahan. Secara geografis, wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112 derajat sampai 113 derajat bujur timur dan 7 sampai 8 lintang selatan. Luas panen hasil pengamatan KSA 2020 dari Januari hingga Desember menghasilkan sebesar 67.010,80 hektar. Sementara estimasi produksi padi di Kabupaten Gresik dari Januari hingga Desember 2020 itu menghasilkan sebesar 407.716,63 ton gabah kering giling. Selanjutnya yaitu identitas responden. Pada penilaian ini kita mengambil salah satu petani yang ada di Desa Bulangan, Kecamatan Dukun dengan yang dilakukan uh, yang dilakukan dengan wawancara pada tanggal 30 Juni 2023, yaitu dengan yang bernama Bapak Teddy dengan umur 58 dengan pendidikan terakhir SD. Luas lahan milik Bapak Teddy ini sekitar 200 meter persegi dengan lahan pertanian yang berbentuk sawah dengan status kepemilikan milik pribadi. Kita masuk ke pembahasan. Untuk yang pertama yaitu aspek finansial, terdapat biaya variabel yang dimana terdapat ada benih dengan kebutuhan 10 kilo, harga satuannya 10.000 dengan jumlah total biayanya 100.000. Yang kedua, pupuk terdapat pupuk urea dan pupuk ponska. Pupuk urea kebutuhannya 35 kg dengan harga satuan 2.000. Biaya totalnya sebesar 70.000. Dan pupuk ponska kebutuhannya 30 kg dengan harga satuan 50.000 dan didapat biaya totalnya sebesar 150.000.
Selanjutnya yaitu pestisida. Pestisida ada insektisida dengan kebutuhan 500 mili dengan harga satuan 250.000 dengan total biayanya 250.000. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja, yaitu terdiri dari pengolahan lahan dengan kebutuhan 2 HOK dengan harga satuan 50.000 dengan total biaya 100.000. Yang kedua, penanaman benih dengan kebutuhan 3 HOK dengan harga satuan 50.000 dengan total biaya 150.000. Yang selanjutnya yaitu penyiangan dan plus pemupukan yang utama dengan kebutuhan 2 HOK dengan harga satuannya 60.000, total biayanya menjadi 120.000. Yang selanjutnya penyiangan dan pemupukan yang kedua dengan kebutuhan 2 HOK dengan harga satuan 60.000, total biayanya 120.000. Untuk selanjutnya yaitu penyemprotan yang membutuhkan 2 HOK dengan harga satuan 50.000, total biayanya 100.000. Selanjutnya panen dan pasca panen, kebutuhannya 7 HOK dengan harga satuannya 60.000, total biayanya menjadi 420.000. Dan yang terakhir yaitu pengeringan dengan kebutuhan 3 HOK, harga satuannya 20.000, totalnya menjadi 60.000. Jadi biaya variabel yang dikeluarkan Bapak jadi sebesar 1.640.000. Selanjutnya yaitu kita masuk ke biaya tetap. Biaya tetap itu terdapat cangkul, sabit, bayem, haru pasir, dan pajak lahan. Kebutuhannya yaitu cangkul 2 dengan umur ekonomis 3, harga satuannya 100.000 dengan biaya totalnya menjadi 200.000. Dengan penyusutan menjadi 67.000. Yang kedua 3 sabit, harga umur ekonomisnya 3 tahun dengan harga satuannya 50.000 dengan total biaya 150.000. Penyusutan menjadi 50.000. Yang selanjutnya yaitu sprayer, umur ekonomisnya 5 tahun dengan harga satuan 500.000. Total biayanya 500.000. Penyusutan menjadi 100.000. Yang selanjutnya galu besi, 2 galu besi dengan umur ekonomis 3 tahun, harga satuannya 50.000. Menjadi 100.000 dengan penyusutan 33.000. Dan yang terakhir yaitu pajak lahan sebesar 50.000. Jadi biaya tetap yang dikeluarkan oleh Bapak Teddy sebesar total biayanya sebesar 300.000. Selanjutnya penerimaan usaha tani. Penerimaan usaha tani didapatkan dari jumlah produksi dikali harga. Jumlah produksi pada usaha tani padi Bapak Teddy dihasilkan sebesar 1.100 kg dengan harga 5.000. Didapatkan penerimaannya sebesar 5.500.000. Selanjutnya total biaya. Total biaya didapat dari biaya variabel dan ditambah biaya tetap. Biaya variabelnya sebesar 1.640 ditambah biaya tetapnya 300.000. Jadi total biaya produksi yang dihasilkan oleh usaha tani tersebut sebesar 1.940.000. Selanjutnya kita mencari keuntungan. Keuntungan didapat dari penerimaan dikurangi total biaya. Penerimaannya sebesar 5.500.000 dikurangi total biayanya 1.940.000. Jadi keuntungan usaha tani padi Bapak Teddy sebesar 3.560.000. Selanjutnya yaitu analisis kelayakan usaha tani. Kelayakan analisis kelayakan usaha tani dilihat dari aspek FC rasio, BEP unit, BEP harga, dan payback period. FC unit didapat dari penerimaan dikurangi total biaya. Penerimaannya sebesar 5.500.000 dan total biayanya 1.940.000. Jadi total FC rasio sebesar 2,83, yang dimana FC rasio tersebut lebih dari 1, sehingga usaha padi yang dilakukan Bapak Teddy ini layak untuk dijalankan. Untuk selanjutnya kita mencari BEP unit. BEP unit dapat dari jumlah biaya dibagi harga jumlah per unit. Jumlah biayanya sebesar 1.940.000
dibagi harga jual per unit yang sebesar 5.000 didapat 388 kilogram, yang artinya jumlah produksi terendah yang harus diperoleh adalah sebesar 388 kilogram agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Namun jumlah produksi usaha tani padi Bapak Dedi ini menghasilkan sebesar 1.100 kilogram, yang berarti nilainya ini melebihi nilai BEP, sehingga menunjukkan usaha tani ini layak untuk dijalankan. Untuk selanjutnya yaitu BEP harga. BEP harga didapat dari jumlah biaya dibagi jumlah produksi. Jumlah produksinya sebesar 1.940.000 dan jumlah biayanya sebesar 1.940.000 dan jumlah produksinya sebesar 1.100 kilogram, didapat 1.763 kilogram. Yang artinya harga terendah yang harus diperoleh per 1 kilogram padi adalah sebesar 1.763 agar usaha tersebut tidak mengalami kerugian. Namun padi yang dijual oleh Bapak Edi ini sebesar 5.000, yang berarti nilainya melebihi nilai BEP harga. Hal ini menunjukkan bahwa usaha tani padi layak untuk diusahakan. Yang selanjutnya yaitu payback period, yang didapat dari total modal awal dibagi total bersih dikali 12 bulan. Total modal awalnya sebesar 1.940.000 dan total bersihnya sebesar 3.560.000. Dikali 12 bulan menghasilkan sebesar 6,53 bulan. Sehingga dapat diketahui bahwa modal atau investasi pada usaha tani padi Bapak Dedi ini akan kembali dalam jangka waktu 6,53 bulan. Untuk yang poin selanjutnya yaitu pembiayaan usaha tani. Pada pembiayaan usaha tani jagung milik Bapak Dedi ini berasal dari uang pribadi, sehingga pokok permasalahannya terdapat di modal usaha yang digunakan hanya dari uang pribadi. Untuk strategi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan memanfaatkan kredit usaha rakyat atau KUR. Program kredit usaha rakyat ini adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan serta bisa mengikuti program CSR perusahaan yang ada di sekitar. Selanjutnya yaitu risiko dalam usaha tani. Risiko yang paling utama yang sering dialami oleh petani padi dalam usaha taninya yaitu serangan hama. Apabila tanaman padi terserang hama, maka akan menyebabkan kegagalan produksi. Itulah sebabnya petani menggunakan cara tanam serentak di seluruh desa agar hama dari sawah petani yang satu tidak mengganggu tanaman padi yang lain apabila tanaman secara tidak teratur. Selanjutnya yaitu risikonya yaitu cuaca atau iklim yang tidak menentu yang dapat menghambat proses produksi. Cuaca di Kecamatan Dukun sangat sulit ditebak. Yang biasanya puncak curah hujan adalah di bulan Januari sampai Maret dan September sampai Oktober. Namun sekarang curah hujan ini sudah tidak menentu. Itulah yang membuat tanaman padi sering terserang hama putih. Selanjutnya yaitu kemitraan. Kemitraan ini merupakan jalinan kerjasama dari dua pelaku usaha atau lebih yang saling menguntungkan. Dapat dari hasil wawancara oleh Bapak Edi bahwa bahwasanya kemitraan yang ada di usaha tani padinya ini yaitu bermitra dengan tengkulak pasar. Dan untuk salah satu perusahaan yang dapat dijadikan mitra dengan petani di Kecamatan Dukun adalah PT Petrokimia Gresik. Kenapa PT Petrokimia Gresik? Ini merupakan perusahaan pabrik pupuk yang terlengkap yang ada di Indonesia.
dengan salah satu program yang dijalankannya yaitu mensejahterakan petani. Programnya yaitu program Makmur. Dengan program ini, Victory Mangrove ini memberikan jaminan pasar dengan menghadirkan off-taker untuk melindungi anjloknya harga hasil pertanian apabila dijual ke tengkulak. Kemudian menggandeng pihak asuransi untuk melindungi petani dari potensi gagal panen, serta bekerja sama dengan pihak perbankan sebagai pemberi modal. Selanjutnya, perencanaan usaha tani. Perencanaan usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Edi adalah usaha turun-temurun yang berlokasikan di dekat rumahnya sendiri. Modal yang digunakan dalam usaha taninya berasal dari uang pribadi. Input yang digunakan meliputi benih-benih, pupuk, pestisida atau insektisida, tenaga kerja. Alat yang digunakan seperti cangkul, sabit, alat semprot, dan gaul besi. Dalam kegiatan on farm-nya, petani telah mengetahui kapan waktu yang tepat untuk penanaman, pemupukan, pestisida, panen, dan untuk hasil produksi dapat biasanya dijual kepada tengkulak dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.